Berikut adalah 5 insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 menurut PMK nomor 86 tahun 2020. Yang pertama adalah insentif PPh pasal 21, berupa pembebasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang berhak diterima oleh pegawai penerima penghasilan dari pemberi kerja dan berjangka waktu hingga masa pajak Desember tahun 2020. Yang kedua adalah insentif PPh final UMKM, merupakan PPh final ditanggung pemerintah yang berhak diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan PP 23 tahun 2018 dan berjangka waktu mulai masa pajak 2020 hingga Desember 2020. Yang ketiga adalah insentif PPh pasal 22 impor, merupakan pembebasan PPh pasal 22 impor yang berhak diterima oleh wajib pajak dengan KLU tertentu sebanyak 721 KLU, WP perusahaan KIT atau WP kawasan berikat, dan jangka waktu sejak SKB terbit hingga 31 Desember 2020. Insentif yang keempat adalah insentif angsuran PPh pasal 25, merupakan pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%, berhak diterima oleh wajib pajak dengan kelompok lapangan usaha tertentu sebanyak 1013 KLU, WP perusahaan KIT atau WP kawasan berikat. Jangka waktu sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020. Insentif yang kelima adalah insentif PPN, berupa pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah. Yang berhak menerima adalah wajib pajak kelompok lapangan usaha tertentu sebanyak 716 KLU, WP perusahaan WP kawasan berikat. Jangka waktu yaitu masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2020. UMKM di masa COVID. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan menjelaskan dulu pengertian dan jenis dari UMKM itu sendiri. UMKM atau usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Jenis-jenis UMKM itu ada 3. Yang pertama itu adalah kecil, usaha produktif dengan aset 50 sampai 500 juta rupiah dan omset 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Mikro adalah usaha produktif dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, baik yang besar maupun berhubungan dengan kecil ataupun dengan mikro. Dampak COVID-19 pada UMKM cukup besar. Yang pertama, sektor UMKM mengalami dampak cukup besar dalam akibat pandemi COVID-19. Perubahan ini disebabkan dengan adanya penurunan jumlah pembeli dan berubahnya frekuensi belanja masyarakat yang membeli tersebut. 28,3% lebih jarang membeli, tapi lebih banyak barang-barang yang mereka beli waktu mereka datang ke usaha kecil dan menengah. 37,3% lebih sering beli, tapi mereka belinya itu lebih sedikit, cuma berapa ribuan atau berapa puluh aja. Selain dari itu, akibat dari perubahan pola pembelian pembeli tersebut, 39,9% UKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Sementara itu, 16,1% UKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup dan lebih fokus kepada toko digital. Perubahan stok yang dijual menjadi makanan beku dan kue, karena barang stok ini lebih tahan lama dan lebih sering yang dibelikan oleh dalam masa COVID ini.
sebanyak 57% dari UMKM menggunakan jasa SIM di delivery antar kota dengan mengutamakan kecepatan pengiriman. Harga pun jarang dipikirkan oleh harga jasa ini pun tidak selalu dipikirkan oleh UMKM ini sendiri. Nah, alasan pajak insentif ini diberikan untuk UMKM itu ada dua sebenarnya. Pertama, menjaga sustainabilitas kegiatan usaha sehingga diberikan insentif pajak. Yang kedua, melindungi masyarakat yang penghasilannya berkurang atau bahkan hilang akibat pandemi COVID-19, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangan pemajakan UMKM. Perkembangan pemajakan UMKM dibagi menjadi 4 tahap. PP nomor 46 tahun 2013, PP nomor 23 tahun 2018, PMK nomor 44 tahun 2020, dan PMK nomor 86 tahun 2020. PP nomor 46 tahun 2013, objek PPh-nya adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Cara menghitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, yaitu peredaran bruto dalam 1 tahun pajak dikali tarif 1% yang bersifat final. PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Subjek pajak pada PP ini adalah orang pribadi dan badan usaha, dengan jangka waktu penggunaan PP 23 tahun 2018 yang berbeda-beda. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari usaha, peredaran bruto omset setahun, dan omset di total dari seluruh gerai atau outlet baik pusat ataupun cabang. Perhitungan PPh bagi UMKM pada PP 23 tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, yaitu peredaran bruto dalam 1 tahun pajak dikali tarif 0,5% yang bersifat final. PMK nomor 44 tahun 2020 membahas tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Peraturan ini ditujukan untuk wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PPh final sebesar 0,5% akan ditanggung oleh pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Insentif PPh final sebagaimana yang dimaksud dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020 diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Kemudian PMK nomor 86 tahun 2020. Peraturan ini membahas tentang perpanjangan insentif pajak yang semula sampai dengan September 2020 menjadi Desember 2020. Perbedaan PMK nomor 86 dengan PMK nomor 44 tahun 2020 selain dari jangka waktu insentifnya adalah perbedaannya terletak di bagaimana prosedurnya. Pada PMK nomor 86 tahun 2020, prosedurnya wajib pajak tidak perlu memiliki surat keterangan sesuai dengan PMK nomor 44 tahun 2020. PMK 86 tahun 2020 adalah insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional dengan memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis khususnya di bidang perpajakan. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19. Dalam PMK 86 tahun 2020, terdapat 5 poin utama untuk membantu wajib pajak dalam pemberian insentif. Di antaranya ada 1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. 2. PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang ditanggung pemerintah. 3. Insentif pembebasan PPh pasal 22 impor.
4. Pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang terakhir, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Namun dalam video ini akan fokus di PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang ditanggung pemerintah, karena relevan dengan tema KKM bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada PMK 86 tahun 2020, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dikenai PPh final sebesar 0,5% per tahun mendapat insentif ditanggung pemerintah. Pada PMK 44 tahun 2020, insentif ini berlaku untuk masa pajak April hingga September. Namun pada PMK 86 tahun 2020, durasi insentif pada PMK tersebut diperpanjang untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020. Berikut adalah contoh dalam lampiran PMK 86 tahun 2020 tersebut. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat insentif berdasarkan PMK ini. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah bagaimana mendapatkan insentif pajak bagi UMKM. Langkah pertama, kita buka dulu browsernya. Lalu kita cari dengan www.pajak.go.id. Setelah itu, kita login dengan cara memasukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan. Jika sudah, tekan login. Lalu, kita pilih menu profil. Pada menu profil, kita pilih aktivasi fitur layanan. Lalu kita menceklis di bagian insentif COVID-19. Setelah itu, kita pilih tab layanan. Lalu pilih layanan info PSWP. Pada kolom untuk keperluan, pilih surat keterangan PP.3. Lalu isi kode keamanan. Lalu kita dapat mendownload file surat keterangan bahwa UMKM tersebut telah memenuhi syarat PP23. Berikut ini merupakan contoh dari surat keterangan bahwa UMKM tersebut memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Surat ini menandakan bahwa UMKM tersebut telah memenuhi syarat dan dapat menggunakan insentif pajaknya. Setelah itu kita kembali, lalu kita pilih menu layanan. Lalu pilih e-reporting insentif COVID-19.
Pada daftar laporan, kita pilih tambah. Pada jenis pelaporan realisasi, pilih PPH final DTP. Lalu kita isi kode keamanan. Setelah itu, kita download dulu filenya melalui format realisasi PPH final DTP Excel. Lalu kita buka file Excelnya. Jika bukan pemungut atau pemotong, maka pilih sheet lainnya. Lalu kita isi lokasi usaha, NPWP. NPWP diisi dengan 15 digit. Tidak perlu titik maupun strip. Lalu isi peredaran bruto, diisi juga PPH final DTP 0,5% dari peredaran brutonya. Setelah itu, kita blok semuanya, baru kita tekan validasi. Lalu, dinamakan filenya sesuai dengan aturannya berdasarkan nomor 4, yaitu 15 digit NPWP underscore 2 digit masa awal, 2 digit masa akhir, underscore tahun pajak, underscore 2 digit pelaporan realisasi, underscore pembetulan. Jika tidak ada pembetulan, maka diisi 00, kalau ada pembetulan 01 untuk pembetulan pertama. Lalu setelah itu, kita pilih bulan yang akan dilaporkan. Lalu kita upload file yang telah kita buat tadi di file upload. Setelah itu kita upload. Setelah itu kita melihat di dashboard, lalu kita dapat mendownload filenya. Jika semuanya sudah dibuat, maka kita dapat membuat kode billing.